pertimbangkan yang pertama emang kalau saya mengerti kenapa Morgan Stanley berpikir seperti itu. Karena memang kalau kita lihat inflasi Indonesia di last release-nya itu di 4% headline inflasi Indonesia, which is untuk pertama kalinya Indonesia itu inflasinya berada, inflasi headline-nya dalam 11 bulan terakhir berada di range 3,91, range-nya BI yang pertama kalinya, which kedepannya juga diperkirakan inflasi masih akan turun inflasi Indonesia. Dan kalau ngelihat real interest antara 10 years Indonesia, which is 6,2-an hari ini, 6,3 kemarin, kita kurangin dengan inflasi Indonesia 4% itu masih ada 2,3%, which is quite good ya. Jadi memang kalau dilihat dari domestik, kondisi domestik, memang sangat memungkinkan untuk BI mempunyai room untuk menurunkan suku bunga. Namun saya rasa BI juga masih akan mempertimbangkan kondisi global, di mana ada beberapa central bank termasuk Fed yang juga masih menaikkan suku bunga. Jadi kalau misalnya Fed-nya stay dan mulai ada komen-komen yang kalem, cenderung ke bearish, kemungkinan memang BI ada kemungkinan suku bunga antara akhir tahun ini atau di awal tahun. Baik, artinya Anda juga menilai ada ruang bagi Bank Indonesia sebenarnya untuk menurunkan suku bunga hingga akhir 2023 nanti? Betul sekali. Baik, untuk Pak Emil Anda setuju? Apakah Anda punya pendapat yang sama seperti Pak John? Ya, kurang lebih kita sependapat ya. Memang pertama kita melihat suku bunga naik atau turun itu ada dua hal. Pertama adalah urgensinya, apakah memang sudah ada urgensi untuk merubah suku bunga. Dan kedua tadi adalah room-nya. Dan tadi Pak John sudah jelaskan terkait dengan room itu memang ada. Kalau kita lihat dari sisi urgensi, yang ini yang belum muncul sebenarnya. Memang inflasi Indonesia tadi sampaikan sudah mulai turun ke arah 4,0%, tapi ini baru masuk ke batas atas dari target BI di 3% plus minus 1%. Jika memang kita mengharapkan atau mengekspektasikan suku bunga untuk turun lebih awal dibandingkan negara lain, ini bisa jadi juga sinyal bahwa ekonomi Indonesia dilihat lebih lemah dibandingkan negara lain sehingga membutuhkan penurunan suku bunga. Nah, urgensi inilah yang menurut kita belum muncul ya, walaupun tanda-tanda perlambatan ekonomi di domestik kita itu sudah mulai muncul. Misalkan kemarin ada data Purchasing Manager Index yang turun ke angka 50,3, meskipun masih di atas 50 ya, tapi Bu Sri Mulyani menyatakan hati-hati bahwa perlambatan ekonomi mau tidak mau akan terjadi ke depan. Jika ke depannya ekonomi Indonesia terus melambat, maka bukan tidak mungkin BI akan merespon dengan cara menurunkan suku bunga lebih awal. Tapi secara relatif kita lihat memang Indonesia punya room untuk bisa menurunkan suku bunga lebih awal. Hanya saja urgensinya hari ini kita belum melihat ada urgensi untuk melakukan hal tersebut. Baik, bagaimana dengan The Fed? Karena kalau menurut Morgan Stanley ini juga The Fed masih ada ruang untuk bisa memangkas suku bunganya hingga akhir 2023 ini. Iya, jika kita bicara soal The Fed ya, ini memang menariknya adalah ekonomi AS so far hingga data-data yang keluar di bulan Mei lalu itu masih menunjukkan bahwa perekonomian AS cukup kuat. Memang tanda pelemahan itu mulai muncul tapi belum cukup signifikan untuk menggerakkan pasar mengekspektasikan akan ada penurunan suku bunga secara masif. Hingga hari ini memang pasar mengekspektasikan ya Desember itu satu kali cut suku bunga, dan akan dilanjutkan lebih besar pemotongan itu di tahun depan. So far kita setuju dengan pasar, kita lihat belum ada urgensi untuk melakukan cut. Kemungkinan besar The Fed akan butuh waktu dulu untuk observasi, karena dampak dari kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan itu biasanya memakan lag ya. Ada waktu lag-nya kurang lebih 6 sampai dengan 12 bulan, sehingga menurut kami The Fed perlu wait and see dulu. Dia melihat situasi data terbaru di AS. Baik, The Fed harus wait and see dulu. Menurut Pak John seperti apa? Apakah masih ada ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga acuannya lebih awal, mungkin di akhir 2023 ini? Sebenarnya kalau kita sejalan sama Mas Emil tadi ya, sebenarnya kalau kita melihat Fed menurun bunga, indikator pertama kan inflasi ya, inflasi. Yang kedua sekarang yang sedang mix itu adalah data-data ekonomi Amerikanya. Kalau kita lihat inflasi diprediksi headline inflasinya entar malam nanti keluar data turun dari 4,9 ke 4,1, meanwhile yang
inflasi excluding transportasi, energi dan food itu turunnya tipis dari 5,3 ke 5,2. Sebenarnya penurunan yang ekspektasinya cukup tajam ini quite understandable ya. Mengapa? Karena kalau kita lihat emang harga-harga kayak komoditi itu turunnya udah banyak. Kalau kita lihat year on year, harga gas, harga minyak itu even lower dibanding sebelum kenaikan di tahun lalu. Sebelum minyak dan gas naik karena efek perang Ukraina Rusia, harga sekarang malah lebih rendah. Jadi kalau headline inflation ada kemungkinan memang turun ke level itu. Yang jadi mixed data itu adalah data tenaga kerja masih quite strong di Amerika. Kalau kita data tenaga kerja, data ADP, NFP itu quite strong. Tetapi yang jadi key point-nya adalah kalau kita unemployment rate ini malah naik, ya. 12 kali itu. Kenapa? Karena ternyata kalau industri rumah tangganya udah mulai kontraksi di Amerika gitu. Dan kalau kita lihat peningkatan itu banyak di services, meanwhile di manufacture itu udah juga dari data ISM terakhir juga kelihatan bahwa manufacture-nya mulai mengalami peningkatan. Jadi dan inflasi juga kalau kita lihat dari inflasi dari sisi produsen berbeda sama tahun lalu. Tahun lalu inflasi produsen itu lebih tinggi dibanding konsumen. Tahun ini di Amerika inflasi produsen itu per bulan lalu tuh sudah di level 2%-an. Jadi kalau ini mungkin di-pass through ke inflasi konsumen, mungkin kedepannya akan turun. Tapi secepat apa penurunannya? Kalau dibilang punya room, mungkin saya rasa Fed masih akan melihat Pak dulu. Emil, bagaimana menurut Anda terkait dengan kebijakan The Fed di pekan ini? Apakah ada peluang The Fed untuk mungkin bisa menaikkan suku bunga acuannya atau hingga akhir tahun 2023 ini masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga acuan? Ya, kalau kita mengekspektasikan The Fed pada meeting bulan Juni ini akan stay, suku bunganya belum akan dinaikkan lagi, sembari melihat data terbaru nanti ya, ke depannya seperti apa. Walaupun market, pasar, konsensus mungkin mengekspektasikan bahwa bulan Juli nanti kemungkinan akan ada kenaikan satu kali lagi ya, tapi kita lihat ini semua tentatif, tergantung data yang nanti akan keluar. Karena memang data di Amerika sudah mulai melambat, walaupun kelihatannya perlambatannya tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya. Yang menarik dari meeting The Fed bulan Juni ini itu adalah The Fed akan merilis update pembaruan dari angka proyeksi ekonomi AS oleh The Fed. Nah, jika nanti terjadi upgrade atau kenaikan angka proyeksi pertumbuhan dan inflasi, ini yang menurut kita berisiko dapat direspon secara negatif oleh pasar obligasi, karena ini akan memperkecil kemungkinan The Fed bisa melakukan pemotongan suku bunga di akhir tahun. Sehingga kita lihat bahwa suku bunga The Fed bisa dijaga tetap hingga akhir tahun ya, dengan kondisi perekonomian AS yang melambat secara gradual. Memang kita tidak ekspektasikan terjadi hard landing, mungkin seperti yang Morgan Stanley ekspektasikan. Kita lihat lebih ada kecenderungan soft landing ya, dan ini membuat peluang bahwa The Fed bisa melakukan cut suku bunga di tahun ini menurut kami menipis.